Selasa, 7 April 2026. Di tengah hiruk-pikuk pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya, terselip keresahan yang semakin nyata dari para pedagang komoditas plastik. Bukan karena sepi pembeli, melainkan karena harga barang yang mereka jual terus merangkak naik dengan kecepatan yang sulit diprediksi. Kenaikan harga plastik di pasar terbesar di Priangan Timur ini telah menyentuh angka yang fantastis, yakni hingga 50% lebih. Di salah satu sudut pasar, tepatnya di toko gudang plastik Ellen, terlihat aktivitas yang tak biasa. Harga-harga kini tak lagi stabil, mereka bergerak liar, hampir setiap 2 hingga 3 hari sekali, menciptakan ketidakpastian bagi pedagang maupun pembeli. Jika ditarik ke belakang, badai ekonomi ini tidak datang tiba-tiba. Menurut penuturan para pedagang, kenaikan harga mulai terasa sejak bendera perang berkibar di Timur Tengah pada akhir Februari 2026 lalu. Konflik geopolitik ini memberikan efek domino yang instan terhadap industri biji plastik dunia, yang bahan bakunya sangat bergantung pada fluktuasi minyak mentah. Dampak global ini mendarat keras di pasar lokal. Sejak sebelum Lebaran hingga awal April ini, tren kenaikan tidak menunjukkan tanda-tanda melandai. Plastik yang biasanya menjadi komoditas murah meriah, kini berubah menjadi beban biaya operasional yang berat bagi para pelaku usaha kecil dan menengah yang mengandalkannya sebagai kemasan utama. Mari kita lihat datanya secara lebih spesifik. Plastik jenis makaroni, misalnya, yang awalnya berada di harga Rp28.000 per kilogram, kini telah melonjak tajam menjadi Rp47.000. Sementara itu, plastik ukuran sedang yang semula dibanderol Rp27.500, kini meroket hingga Rp48.800 per kilogram. Tak hanya plastik kiloan, kemasan siap pakai seperti gelas plastik pun ikut terkena imbas. Satu renceng isi 50 unit yang biasanya dijual Rp7.000, kini harus ditebus dengan harga Rp10.500. Hampir semua jenis plastik mengalami kenaikan, kecuali bahan-bahan kue yang sejauh ini belum menunjukkan pergerakan harga. Kondisi ini membuat para pedagang eceran terpaksa melakukan pengurangan volume pembelian demi menjaga arus kas tetap stabil. Kondisi harga yang tidak menentu ini membuat pihak supplier atau pemasok mulai mengambil langkah hati-hati. Distribusi barang kini dibatasi untuk menjaga keseimbangan harga di pasar. Pedagang tidak bisa lagi sembarangan memborong barang dalam jumlah besar karena adanya kekhawatiran akan spekulasi harga yang lebih liar di masa mendatang. Para pembeli pun mulai mengubah pola belanja mereka. Meski kebutuhan akan plastik tetap ada, volume pembelian mulai dikurangi. Masyarakat kini lebih selektif dan cenderung membeli hanya untuk kebutuhan mendesak. Situasi ini tentu berdampak pada omset harian para pedagang pasar yang harus menghadapi kenyataan menurunnya kemampuan beli masyarakat di tengah krisis global. Melihat kondisi yang semakin sulit ini, para pedagang di pasar Cikurubuk menaruh harapan besar kepada pemerintah pusat. Mereka meminta pemerintah lebih peka terhadap kondisi di akar rumput, terutama dalam memantau produksi biji plastik nasional agar harganya lebih tertata dan transparan. Keseimbangan harga sangat dibutuhkan agar roda ekonomi di pasar tradisional tidak terhenti. Tanpa intervensi yang tepat, kenaikan harga plastik ini akan terus menjadi beban bagi rantai pasok pangan dan UMKM di Kota Tasikmalaya. Dari Cikurubuk, laporan ini menjadi pengingat bahwa krisis global bukan lagi sekadar berita di layar kaca, melainkan tantangan nyata di meja-meja dagang kita. Penjualan plastik sendiri sih itu kan? Iya ada, karena kan harga naik ya, otomatis pasti buat belinya itu berkurang. Jadi ya akan menurunkan omset walaupun kelihatannya kok besar ya, tapi kenaikannya kan hampir 50% lebih. Tepatnya kita juga udah nggak berhitung lah, udah tinggi lah intinya. Pertanyaannya mau naik lagi apa enggak, bisa jadi naik, tapi keberapa nggak ada yang tahu sih. Tapi kalau ini udah naik dari kapan sih? Dari sebelum Lebaran. Dari sebelum Lebaran sudah Ya, naik. jadi pokoknya mulai bendera perang itu tanggal 28 Februari sudah deh mulai. Cuman berhubung udah keseringan naik, tepatnya kadang 2 hari, 3 hari sekali naik. Kadang pagi naik, kadang siang naik lagi. Gitu ya. Udah lupa lagi sih, jadi intinya kurang lebih ya di atas 50%. Kenaikannya di atas 50% atau gimana? Totalnya. Ci, kalau kenaikan harga plastik di jenis apa sih, Ci? Yang paling? Semuanya. Semua ya? Tanpa terkecuali.
Kecuali bahan kue sih mungkin saat ini belum ada pergerakan, tapi kalau yang ada hubungannya dengan dunia plastik ya nggak tahu, bahan PE, PP, HD, kertas nasi sekalipun, karena kan laminatingnya itu kan Plastik ya? plastiknya juga, itu juga naik, gelas plastik naik, rapia naik, pokoknya lah semuanya itu nggak ada yang nggak naik. Salah satunya Ki, kalau memang ini biasanya plastik yang paling murah biasanya dijual sekarang naik berapa tuh Ki biasanya? Ya sama, kurang lebih kalau plastik paling murah itu mungkin kita cerita kalau kresek ya, HD itu kresek. Kalau bahan murni sih udah tinggi banget, tapi kalau yang misalnya ada campur barang apalan gitu ya, murni banget, itu kurang lebih ya 15-20% sih udah terjadi sih. Perlu sini tuh ya berarti untuk kenaikan sini biasanya harga. Kenaikan dari ininya, maksudnya suppliernya. Jadi kan dari kita kan pasti harus ada untung lagi. Iya. Ya kita naikin lagi lah, tapi ya soal kenaikannya sebenarnya tidak bisa pasti ya gimana ini kan. Kalau dulu kan kalau kita naik itu kurang lebih sama lah ya, mirip-mirip, tapi kalau berhubung ada kekhawatiran naik lagi, jadi harga itu sekarang nggak stabil, jadi liar lah Pak, intinya seperti itu. Kalau pembeli gimana sih? Pembeli sebenarnya intinya ngikutin aja, dia mau, kalau dia butuh dia mau gimana lagi kan. Cuman ya yang beli satu tinggal setengah, yang beli setengah tinggal seperempat, atau bahkan pulang lagi ya bisa jadi, gitu aja. Biasanya rata-rata pembeli yang sini memang buat toko-toko kecil lagi atau gimana rata-rata Cik untuk terus ini? Saya ada pengiriman juga sih, ya semuanya juga kita batasin juga, karena kita kan juga kena pembatasan. Kita juga kena pembatasan, tujuannya kan biar tidak ya penyeimbang harga juga lah mungkin ya, karena di saat kalau sembarangan menjual dan sembarangan ngeborong itu kan akibatnya juga nggak bagus. Jadi ada kekhawatiran biar nggak terjadi sembarang borong ya. Jadi ya memang dari supplier kita dibatasi. Dia tidak selamanya juga dikasih barang juga sih. Berarti konsumen dibatasin minimal berapa biasanya? Yang rata-rata biasanya misalkan bisa borong berapa Enggak puluh lah, sih? mereka juga udah nggak punya tenaga untuk ngeborong. Cuman kan maksudnya supplier punya kekhawatiran terhadap kita, ya boleh-boleh aja, sah-sah aja sih. Iya. Karena kan bahan mereka juga terbatas. Jadi ya kalau toko yang, kalau saya melihat kondisi seperti ini, saya juga udah membatasi diri sih. Walaupun kita tahu bersama bahwa ini mungkin bisa naik lagi. Jadi saya juga udah membatasi diri buat apa lagi.